Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hasan Akbar, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dari ilmu manajemen tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu manajemen? Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses atau serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menjalankan fungsi manajemen dan sumber daya yang efektif. Nah, ada 4 fungsi utama dari manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat adalah controlling. Nah, fungsi utama tersebut dapat dilakukan dan diterapkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan ataupun organisasi. Ada 5 klasifikasi ilmu dari manajemen. Yang pertama ada manajemen risiko, yang kedua ada manajemen konflik, yang ketiga ada manajemen stres, yang keempat ada manajemen komitmen, yang kelima ada manajemen kinerja. Nah, yang pertama kita bahas adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses memelihara kemampuan menghasilkan aktiva perusahaan dengan menurunkan hambatan kerugian karena kejadian yang tidak dapat dikendalikan. Ada 2 macam risiko akibat ketidakpastian kejadian di masa depan. Nah, risiko yang pertama adalah risiko spekulatif. Contohnya seperti investasi keuangan yang menyangkut terhadap untung dan rugi. Yang kedua adalah risiko murni. Risiko murni ini menyangkut terhadap bisnis suatu perusahaan dan berujung kepada kerugian dan keuntungan. Nah, di sini tentu perlu peran seorang manajer untuk memanajemen risiko secara efektif agar perusahaan berjalan dengan baik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pihak luar maupun pelaku dari konflik tersebut. Nah, konflik itu timbul akibat adanya perbedaan persepsi, pandangan, sikap yang terjadi dari 2 orang maupun lebih. 2 macam dampak dari konflik yang terjadi. Yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatif ini menghasilkan energi negatif yang sangat kuat sehingga berdampak buruk terhadap suatu organisasi. Yang kedua adalah dampak positif. Konflik yang terjadi di dalam suatu diskusi yang terarah untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih baik. Manajemen stres merupakan kemampuan seorang manajer dalam penggunaan SDM secara efektif untuk mengatasi permasalahan mental dan emosional dari karyawan. Tujuan dari manajemen stres tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dari karyawan agar menjadi lebih baik. Nah, di sini tentu perlu peran seorang manajer untuk mengatasi stres kerja dari karyawan dengan cara memberikan fasilitas terbaik dalam kinerja karyawan tersebut sehingga terciptanya kinerja yang menyenangkan. Dan kemudian manajer juga dapat memberikan reward atau bonus terhadap karyawan yang telah bekerja keras selama di perusahaan tersebut. Manajemen komitmen. Komitmen di dalam perusahaan merupakan satu tingkatan untuk menilai karyawan, sejauh mana keyakinan karyawan untuk mengenal, menerima, dan terikat terhadap perusahaan yang ia tempati. Nah, di sini karyawan dituntut untuk memiliki sikap profesionalitas dalam bekerja sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Manajemen kinerja merupakan upaya menggerakkan segenap potensi sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk mengoperasionalisasikan manajemen kinerja tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyepakati tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama oleh manajer dan pekerja. Pekerja dan manajer tersebut harus berpartisipatif sehingga nantinya mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati tersebut sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik dan benar. Bahwa seorang manajer harus memiliki keahlian dalam memanajemen risiko, memanajemen konflik, memanajemen stres, memanajemen komitmen, dan memanajemen kinerja untuk meningkatkan profitabilitas dan kesehatan perusahaan di masa yang mendatang. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.